Itu Aqsa. Makanya waktu Rasulullah menerima tamu di masjid, tiba-tiba ada tamu tuh orang nggak ada yang ngerti dia baju model mana, potongan rambut model mana, wajah model mana, nggak ada yang ngerti. Tahu-tahu dia teriak, muat, mat, muat. Gitu. Ada tamu menemui Rasulullah. Sahabat yang lain kaget, ini orang sok-sokan banget manggil Rasul mat. Padahal orang di Makkah, di Madinah nggak ada yang berani manggil mat itu, karena dilarang oleh Allah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kamu jangan panggil nabiku, utusanku seperti kamu manggil temanmu. Makanya ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Ini orang mat, mau mat. Sahabat yang lain marah, ini memang minta ditempeleng orang ini. Tapi Rasulullah ya udah suruh masuk, suruh masuk. Akhirnya disuruh masuk. Begitu masuk, mat, aku pengen kencing. Ya kencing ke sana dulu. Disuruh kencing bukan cari toilet, tapi di depan Rasulullah di dalam masjid langsung buka jubah, kencing, cor gitu. Sahabat Umar nggak kuat, nahan emosi, tarik pedang mau dipotong kepalanya. Begitu buat Rasul Umar, jangan. Ini orang kampung, adat di kampungnya sana itu kencingnya memang sembarangan. Ada bantrek ya dikencingin, ada slogan ya dikencingin. Gini juga santriku, tapi santri dari Tasik. Nah orang seperti ini disebut di dalam Al-Quran wajah amin Aqsal. Berarti dipakai bahasa Aqsa. Artinya apa? Palestina itu jauh. Makanya ketika Rasulullah cerita dari Palestina, tidak bisa orang terima. Belum ada pesawat, kuda tercepat itu butuh waktu 1 bulan lebih. Kuda tercepat, penunggang kuda terbaik di Arab waktu itu, namanya sahabat Kokok. Sahabat Kokok ini ujung tombak pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid. Itu kalau naik kuda sering kebablasan. Jadi pernah satu ketika saking kencengnya naik kuda, kudanya nggak bisa rem, beluandang gitu masuk ke tengah-tengah pasukan Romawi. Di panah 250.000 tentara, sahabat Kokok itu bisa lompat kiri kanan tidur di bawah kuda, nggak kena panah satu pun, saking jagonya naik kuda. Kalau sekarang mungkin kelasnya Valentino Rossi lah. Ini butuh waktu sebulan lebih, itu pun mati 6 itu kudanya itu, karena saking cepatnya. Kalau motor itu sekernya patah itu. Nah Rasulullah cerita semalam ya nggak ada orang percaya, apalagi cerita ke langit ya, itu dah zaman segitu ya, ngipi gitu. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj nggak ada orang percaya, semua nggak ada yang percaya. Sahabat nanya, ya Rasul semalam kemana kok nggak ada? Dari Palestina. Oh, dari mana ya Rasul? Dari Filistin. Dari mana Rasul? Dari langit. Dari mana? Dari Filistin. Setiap ditanya jawaban Rasul itu sama, dari langit, dari Filistin. Orang-orang ini oh paling Rasul gurau, dikira Rasul itu bergurau karena Rasulullah emang ya suka bergurau, nggak serius-serius amat gitu juga enggak. Rasul itu suka gurau. Yang sering diajak gurau itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu suka usil. Kalau makan kacang itu biasanya Sayyidina Ali yang ngupaskan, tapi kulitnya itu ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu makan kacang menghabiskan banyak. Tempat Sayyidina Ali itu paling dikasih kacang apa kulit 2-3 gitu. Terus nanti ya Rasul, apa Ali? Kok penjenengan makan kacang banyak sekali? Apa? Nah itu buktinya kulitnya numpuk di depanmu banyak gitu ya Rasul. Iya Ali, lama nggak makan kacang. Tapi tak lihat kamu sekarang kok rakus banget. Kenapa ya Rasul? Ah, kamu makan sama kulitnya sampai kulitnya aja nggak ada. Ini Rasul juga gurau juga. Ada orang nazar, ya Rasul doakan saya kaya. Kalau saya kaya, nanti saya akan beli kuda terbaik. Nah kita jalan-jalan, nanti tak bonceng. Orang ini 2 tahun berikutnya kaya. Karena kaya bisa beli kuda terbaik, ngajak Rasulullah jalan-jalan. Ya Rasul, aku sudah punya kuda terbaik, sekarang jalan-jalan yuk. Nanti Rasul tak naik kita berdua. Ya udah ya jalan-jalan, dandan Rasulullah. Pakai baju bagus mau jalan-jalan. Mana kudamu? Nah itu ya Rasul. Ah, ada-ada aja kamu jalan-jalan pakai anakan kuda. Nggak mau aku balik ke dalam rumah Rasul.
itu kuda gede bukan anakan kuda. Enggak, aku lihat tadi anakan kuda. Ya Rasul, itu kuda dewasa. Enggak, aku tadi udah lihat anakan kuda. Rasul masuk, duduk lagi. Ini orang nangis, Rasul, itu kuda gede. Nangis ini Rasul. Enggak tega Rasul. Ya iya, aku tadi sudah lihat, perasaan saya nggak ada kuda itu anakan unta. Dari dulu yang namanya kuda itu anakan kuda. Ah, bisa aja Rasul, naik itu Rasul suka bergurau. Nah, maka ketika Rasul cerita naik ke langit, ini dikira gurau gitu aja ya, paling Rasul bergurau. Tapi setiap orang yang nanya, jawabannya sama dari langit, dari Palestina. Lama-lama itu kesimpulan beraneka macam. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu terjadi pada saat Rasulullah berduka setahun ditinggal Siti Khadijah. Dipikir Rasulullah itu kehilangan Siti Khadijah ini akhirnya stres. Maka sebagian sahabat yang lain menganggap Rasul mulai kurang waras. Rasul kurang waras ini. Gimana masa ditinggal mati istri aja gila kayak gitu, malah merasa naik ke langit. Nah, setiap dengar orang ngerasani Rasulullah begitu, Sayyidina Umar marah. Dicari orang itu, dipukuli itu, kamu bikin hoa ya, pok. Sayyidina Umar waktu man. Ini Sayyidina Umar. Jadi setiap ada orang cerita bahwa Rasul ini gila karena ceritanya aneh, tempiling, sampai Sayyidina Umar itu tangannya bengkangan demi orang itu. Tapi lama-lama Sayyidina Umar juga mikir, ini orang kok ngomonginnya sama. Cobalah aku tak tanya sendiri ke Rasulullah, ini gimana? Ya Rasul, apa ya Umar? Loh, tanganmu bengkak kenapa? Lah inilah ya Rasul, aku mau nanya. Orang se-Mekah ini, se-Madinah, Mekah ini semua nanya sahabat ini. Nanya apa? Katanya Rasul gila. Loh, kok gila kenapa? Ya Rasul katanya habis dari langit. Iya Umar, bener. Dari Palestina, iya. Yakin ya Rasul? Iya. Semalam kemarin aku dari Palestina. Bener ya Rasul? Iya. Begitu dijawab bener Sayyidina Umar langsung nangis keluar. Ya Allah, ternyata bener Rasul berubah pikiran. Nangis ini Sayyidina Umar. Pedangnya ditarik, ditobat sampai sini. Oh, semua orang lari, gak ada yang berani dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sahabat paling keras, nangis itu. Gak ada orang berani sama Sayyidina Umar itu. Kelahi gak pernah kalah. Iblis itu kalau dengar Sayyidina Umar lari. Kalau baca Quran gak ada yang berani denger karena serem. Sambil nangis, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar kalau ngaji begitu, siapa yang berani denger? Lari, orang aja lari. Itu nggak ada. Nah, yang lembut-lembut itu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Nah, berarti kalian memang pangkatnya bukan kelas Sayyidina Umar, makanya jangan sok galak. Jangan sok galak. Nggak usah gitu lah. Wong kelas kita ternyata main kelas Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau sampean kelas Sayyidina Umar mestinya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mestinya gitu. Nah, berarti kelasnya memang kelas lembut. Sampean orang Tasik lembut, bukan orang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyambung semua. Pas tadi Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kelasmu memang kelas lembut, kelas Tasik orang Indonesia. Atau jangan-jangan yang lembut cuman ansornya, bansernya NU-nya aja. Nah, lembut ini. Loh, keras ini Umar. Kalau khutbah itu nggak ada orang berani melihat. Pedangnya ditarik nang kita keluar. Emang keras semua. Itu Sayyidina Umar. Makanya begitu ngamuk nggak ada orang berani dekat ke Sayyidina Umar. Nggak ada berani. Coba yang lain itu khutbah pakai tongkat sih. Itu keluar. Makanya Sayyidina Umar itu ketika meninggal
Sayyidina Ali itu bernazar, orang kok kerasnya kayak begini, kalau mati ditanya mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka begitu dikubur, di kuping itu Sayyidina Ali itu kuburannya itu, karena foto keramatnya ya denger. Malaikat mungkar nakir sopan, assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir, ya umat. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marobuka, ya Allah. Kenapa lagi? Udah itu aja, aku pulang dulu. Keras Sayyidina Umar itu orangnya, gak ada yang ditakuti. Yang ditakuti cuma 3, Allah, Rasulullah, dan istrinya. Ini kalau Sayyidina Umar loh, buku itu ditarik-tarik gini, gak ada orang berani mendekat. Nah, karena Sayyidina Umar gak percaya, sahabat gak percaya, ini Rasulullah, ya ini gimana? Aku sedih, sama Allah diangkat ke langit biar hatiku seneng, turun sedih lagi. Aduh, ini apa ya? Nah, kabar kasakusuk tentang gilanya Rasulullah itu didengar sama Abu Jahal. Abu Jahal dengar, bagus ini cerita ini. Datang Sayyidina apa Rasulullah didatangi sama Abu Jahal. Ya Muhammad, apa manabu? Aku dengar katanya kamu dari langit. Loh, iya, kamu dari Sidratil Muntaha terus kamu sampai Filistin juga. Iya. Oh, bener hebat kamu nabi berarti kalau kayak gitu. Tapi ya gitu man, sahabatku nggak ada yang percaya. Lah sahabatmu kamu pikir kelompokmu kan orang bodoh-bodoh, akalnya nggak nyampe memahami Isra Mi'raj itu. Oh budak-budak gitu nggak nyampe. Gini aja deh, daripada temenmu nggak nyampe akalnya, ceritamu itu kan bagus, ceritakanlah kolega-kolega saya, teman-teman saya, relasi-relasi saya, para intelektual pasti akan mau dengar ceritamu itu. Wah iya man, iya, nanti biar saya lah yang ngurus semuanya, saya yang membelikan kambing, saya yang kasih makan, saya yang menyiapkan panggung. Oh ya sudah kalau gitu, saya besok sore akan cerita di tempatmu. Nah, Abu Jahal pikirannya udah jahat ya, karena ini peristiwa nggak masuk akal, pasti akan ada uji material. Disiapkan ini sama Abu Jahal. Nah, Rasulullah senang karena disuruh datang ke tempat Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal, halumi, kumpul. Saya motong kambing, ini ponakan saya mau cerita dari langit, kumpul. Rasulullah datang, kolega-kolega Abu Jahal dikumpulkan, dikasih makan, Rasul dikasih panggung, Rasul pidato. Jadi pidato Isra Mi'raj pertama kali itu langsung Rasulullah, dan ketua panitianya langsung Abu Jahal. Ya, makanya ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Ini Abu Jahalnya mana ini? Loh itu Abu Jahal langsung halumi ngumpul. Nah, akhirnya Rasul cerita. Nah begitu Rasul cerita, ya mulai sana mulai rusuh. Muhammad, aku udah dengar kamu cerita. Sekarang aku mau nanya, serius apa enggak kamu ke sana? Ada apa? Perjalananmu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu warungnya berapa? Ya mosok perjalanan segitu ngitung warung kan nggak mungkin nih. Ya Rasul nggak bisa jawab. Waduh, warung. Kamu ini tikungannya berapa? Pohonnya berapa? Pertanyaannya nggak pernah kebayang sebelumnya. Wong ini memang rekayasanya Abu Jahal. Rasul mulai, oh pembohong kamu. Mulai telur busuk kalau sekarang wempar. Terus kamu bener ke langit? Iya. Di mana mulainya? Masjidil Aqsa. Sekarang saya mau nanya, Masjidil Aqsa tiangnya berapa? Ya masa ada orang ke situ ngitung tiang kan nggak mungkin. Jendelanya berapa? Ini Pak, saya mewakili Pak Kapolres tadi mana? Saya nanya, sampai pernah ke pendopo balai kota? Sudah. Itu jendelanya berapa? Lah itu bohong, lempar. Gentengnya berapa? Ya Rasul bingung ini gimana? Dalam kondisi kejepit, Allah manggil malaikat Jibril. Ya Jibril turun. Kenapa ya Allah? Nabiku Muhammad sedang diuji oleh orang-orang tentang Masjidil Aqsa. Kamu turun. Ngapain ya Allah? Siaran langsung. Terus sekarang kan loh, dulu itu dalam bahasa kita menghadirkan gambar hidup Masjidil Aqsa. Lah menghadirkan gambar hidup sekarang kan siaran langsung. Makanya
Ini terus kemudian gambarnya datang, tanya berapa pintunya, gambarnya diputar set 12. Oh bener. Tiangnya berapa? 20. Loh bener. Gentengnya berapa? 27.000. Nggak percaya, hitungan sendiri. Nah inilah akhirnya tahu dan kembali lagi menjadi iman kepada Rasul Allah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah ini jadi makanya Isra Mi'raj itu paling muskil. Ini baru muskil. Kenapa? Nggak ada penjelasan apapun dan yang tahu cuma Rasulullah. Makanya kalau kita ngaji Isra Mi'raj itu ragu-ragu. Untung kita lahir di Tasikmalaya, termasuk rombongan yang sudah percaya. Coba lahir waktu itu pasti meluk rombongannya Abu Jahal kita itu kayak. Untung kita lahir hari ini sudah percaya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu benar-benar muskil. Nah ayat yang ditinggalkan oleh Allah terkait Isra Mi'raj itu juga ayat yang butuh pemaknaan yang luar biasa. Apa sih sesungguhnya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj di situ dijelaskan cuman subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Rasulullah, lailan, malam dan semalam. Nah dah ini lailan, malam dan semalam itu biasa. Tapi ketika kemudian dihubungkan dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya ini masalah. Semalam kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terus ngapain kok minal masjidil haram ilal mana ya? Adzan berarti dur. Iya adzan itu, istirahat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah Allahumma rabbana ta'ala salatul qa'imah ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa ba'athu maqam innaka la takhruju ja'al alhamdulillah. Kabeh adzan tak pilih salah satu, entah tidak yang satu, yang datang belakangan adzan masbuk. Jadi kenapa minal masjidil haram minal masjidil aqsa? Jadi kan ini yang disisa, yang kita tahu dari ayat ini kan, minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk ditunjukkan apa? Oh tidak semua nabi ditunjukkan. Kalau Nabi Adam nggak usah ditunjukkan karena berasal dari satu kampung. Setelah itu tidak lagi ada yang ditunjukkan. Yang datang malaikat Jibril. Nabi Idris ditunjukkan ke langit, nggak pulang lagi, berhenti di langit sana. Nabi Musa dengar gelodak-gelodak pingsan. Nabi Isa naik nggak turun, turunnya besok. Dan Nabi Muhammad ditunjukkan ini untuk apa? Nah terakhir innahu huwas samiul basir, zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Dari ayat itu penjelasan semuanya ada di innahu huwas samiul
Kenapa asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu? Jawabannya ada pada innahu huwas sami'ul basir, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Mendengar apa? Oleh para ulama, sami'un ini ditafsirkan sebagai zat yang maha mendengar keluh kesah Rasulullah. Keluh kesah apa? Keluh kesah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi terakhir yang nutup, ini berkeluh kesah. Kenapa? Karena yang ditutup ini masih belum mau ditutup. Karena khatamul anbiya wal mursalin ini menutup millata Ibrahim mau ditutup, tapi ternyata masih ada dua yang eksis waktu itu. Siapa yang eksis? Nabi Musa punya umat namanya Yahudi dengan kitab Taurat. Nabi Isa dengan umatnya namanya Nasrani. Jadi Nabi ini mau nutup, tapi masih ada dua yang eksis. Yang Nasrani pusatnya di Vatikan, yang Yahudi menyebar ke beberapa negara di Timur Tengah. Dua-duanya ini nggak bisa ditutup karena dua-duanya enak, hidupnya sudah enak, megang Al-Quran, memegang Taurat enak, menjadi kelompok-kelompok di dunia yang sakti-sakti ini hebat, nggak ada yang bisa ngalahkan. Apalagi tarekat-tarekatnya orang Yahudi namanya tarekat Kabbalah yang bersumber dari kitab Talmud. Kitab Talmud itu ringkasan kitab Taurat. Mursyid-mursyidnya atau rekohnya namanya mursyid Kabbalah ini kuat-kuat. Ada dulu yang pertama namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu bisa mindah sesuatu tanpa menyentuh. Jadi sampean di sini itu menghalangi jalannya Bal'am itu. Bal'am jengkel ini kalau celingin sampean sak kampung pindah Garut. Ilmunya Bal'am. Makanya nggak ada perempuan cantik berani menghina Bal'am. Begitu menghina Bal'am, celing pindah ke kamarnya Bal'am. Coba kalau ilmu itu masih ada ya, asik kayaknya. Pindah. Nah, ini punya tarekat, namanya tarekat Kabbalah. Bahkan sampai hari ini kelompok ini eksis di dunia. Punya mursyid yang sangat kuat di Amerika namanya Amos Wan. Amos Wan ini mampu mindah tanknya Soviet waktu perang dingin dengan Amerika. Makanya Amerika kemudian nanya, benarkah dia orang hebat, diakah orang sakti kalau sekarang? Nggak ada yang percaya. Gedung parlemen apa itu, tukang sulap. Akhirnya ini Amos Wan marah, datang ke gedung parlemen Amerika bawa labu isinya petir. Satu gedung parlemen bubar itu, karena dites petir beneran. Akhirnya sama Amerika diangkat menjadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Dikasih nama Star Wars, titipkan di CIA, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Sekarang pensiun di Amerika, bikin sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pintar namanya David Copperfield. Nah, pengikutnya sekarang Kabbalah ini menjadi idola anak muda. Semua mencintainya. Siapa dia? Lionel Messi, pemain sepak bola. Itu salah satu pengikut Kabbalah. Yang Nasrani juga kok enak hidupnya, pegang Injil, punya pusat kota besar namanya Vatikan, dan pernah menjadi penakluk dunia lewat imperialisme. Maka dua-duanya enak. Yahudi Nasrani ini dari dulu sudah nggak ada yang bisa ngalahkan. Karena nggak ada yang bisa ngalahkan, bangsa manapun diajak tawur sama Yahudi Nasrani ini dan kalah. Terakhir cari musuh ke Eropa, negara besar namanya Romawi diajar sama Yahudi dan Nasrani. Padahal orang Romawi sudah punya Tuhan besar namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. Kocar kacir. Makanya kemudian orang Romawi mengambil Taurat, mengambil Injil dari Old Testament dan New Testament. Akhirnya berani perang, prakruk. Akhirnya kemudian Hawariyun kalah, kembali ke Timur Tengah. Akhirnya orang Romawi memenangkan perang itu, sehingga kemudian dia bergeser ke beberapa negara.
Nah inilah, karena menang. Akhirnya Romawi begitu menang bangkrut. Karena bangkrut dia mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi. Akibatnya apa? Dunia mengalami kelangkaan emas. Karena dunia mengalami kelangkaan emas, maka bangsa yang paling terasa bangsa Romawi, bangsa India. Karena orang India dikit-dikit emas, bikin gigi emas, bikin gelang emas, anting-anting emas, hidung aja emas. Karena India kelangkaan emas karena diembargo Romawi, maka kemudian orang India perang berebut emas. Hasilnya apa? Ras Veda kalah, yang menang ras Arya. Ras Veda keluar dari India mengembara mencari emas, terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Maldives, dipimpin Kudunga, bikin kerajaan namanya Salangkanaya, punya anak namanya Mula Warman, mencari emas, terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, cari emas, terdampar di ujung kulon, bikin Salokonegoro. Punya anak Purna Warman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, geser ke daerah Galuh sini nih. Nah, Sinasanaha punya anak Sanjaya, pindah ke pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan Mataram. Dari situ lahir bangsa besar bangun Borobudur dan teman-temannya, sampai akhirnya pecah dua. Yang satu pindah ke Palembang menjadi Wangsa Sailendra, memperkuat Sriwijaya. Yang pindah ke timur Sindok, memperkuat kerajaan di timur, pecah di mana-mana, bersatu dalam kerajaan Singasari. Makanya Singasari menjadi negara besar, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Jadi nenek moyang kita bukan bangsa kecil, tapi bangsa besar, penakluk dunia. Makanya jangan pernah merasa malu menjadi orang Indonesia, bangsa besar. Apa yang dimiliki oleh orang Eropa, oleh orang lain, kita juga punya. Cina punya sampai Intai, kisah cinta yang mengharukan. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, kita juga punya kisah cinta apa ini, Dayang Sumbi, apa Sangkuriang, punya kisah cinta Andi Lumut juga ada. Cinderella kita punya kisah sama, bawang putih bawang merah. Sana punya Samson, sini punya Sangkuriang, Bantung Bondowoso, Cipahit Lidah. Sana punya kisah yang namanya Kura-kura Ninja, kita juga punya kisah yang namanya Kancil Buriti Timun. Apa yang kita tidak punya? Semua punya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik tuf atau terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Apa yang tidak punya kita? Punya semuanya. Kita memiliki semuanya. Apa yang tidak ada di sini? Beraneka macam makanan. Ada makanan berupa nasi, ada makanan berupa jagung, ada berupa gadung. Hanya orang Indonesia yang bisa makan gadung. Tahu gadung? Tahu gadung? Gadung itu makanan yang paling ekstrim, nggak ada orang bisa makan. Karena jangankan manusia, ulet aja gak doyan ini. Jangankan manusia, bangsanya gendruwo aja mabuk makan gadung. Loh kan Mbah Manap Lirboyo itu kan 56 tahun puasa ngerowot, tidak makan yang ada di atas, makan yang di dalam tanah umbi-umbian. Makan yang biasa dimakan dibakar uwi, nggak tahu kalau bahasa Sundanya apa uwi itu. Ya uwi itu dimakan dibakar, setiap sore dimakan, taunya hilang. Begitu diintai ternyata ada gendruwo yang nyuri itu, maka sama Mbah Manap uwinya diganti sama gadung. Begitu uwinya diganti sama gadung, jam 12 malam Pondok Lirboyo ambruk semua karena gendruwonya mabuk. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, dikasih minum minyak jarak. Akhirnya sembuh, terus nyantri di Lirboyo, ditugasi nimba untuk ngisi kamar mandi. Makanya kriat-kriut ngisi kamar mandi. Makanya di Lirboyo kalau ada kriat-kriut berarti gendruwo lagi ngisi kamar mandi lah. Sekarang pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Barang kita ini punya segalanya. Nah, makanya kita bukan bangsa yang kecil, dan dari dulu bangsa kita berbeda-beda. Hantu kita ini paling banyak. Hantunya orang Cina cuman vampir,
Hantunya orang Eropa, Amerika cuman Dracula. Nah, paling banter Casper. Hantu kita, masya Allah banyaknya, ada genderuwo, ada jerangkong, ada wewe, ada tuyul, pocong, banyak apa? Kuntilanak. Yang lokal apa? Yang lokal Tasik? Kolor hijau. Pokok lokal Tasik kolor hijau. Paling beraneka macam. Makanya saya pernah kaget itu waktu ke Korea Selatan, ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae itu yang buka hutan pertama kali namanya Surowareng. Setahu saya nama Surowareng itu bukan nama Korea, itu pasti nama dari Nusantara. Kalau nggak zaman Majapahit ya zaman Singasari. Kita bangsa penakluk, bangsa kuat. Makanya bahasa kita juga beraneka macam. Orang Arab menyebut rus, orang Inggris menyebut rice, orang Indonesia menyebut padi ketika masih di sawah. Kalau dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir, kalau dibungkus daun namanya lontong, dibungkus jalur namanya kupat, nggak dibungkus namanya nasi, dibawa cecek satu namanya sebutir nasi, dublek-dublek namanya bubur, pantatnya gosong namanya kerak atau intep. Kalau nggak bahasa Jawa nggak ada, bahasa Sunda nggak tahu saya. Nah, itu orang bahasa kita di Jawa Timur sana ya opo, bangsa sampai di Jogja piye, sampai Cilacap kepriwe, sampai sini nanaon. Nanaon teh hardang larang kumaha damang dararamang saya. Nah itu tuang entos. Makanya ada orang Jawa, orang Surabaya ketemu sama orang Sunda masalah. Orang Sunda kan kebelet di kamar mandi udah sakit perutnya, yang di dalam kamar mandi nggak keluar. Orang Sundanya mau marah karena udah enggak keluar. Begitu yang keluar orang Surabaya brengosnya, kumisnya gede, mau marah nggak jadi. Orang Sunda atos, kata orang Sunda, atos matamu mencret kok atos. Atos itu kalau bahasa Jawa Timur itu keras. Orang sini atos itu sudah atos, atos kayakmu wajur atos. Bahasa kita ini bahasa ya banyak sekali dan bisa terjadi salah paham kan itu. Orang Sunda ketemu sama orang Batak itu juga masalah. Kenalkan nama saya Adim Abu Bakar. Panas juga ini namanya kata orang Sunda. Ilham Siap itu panas juga. Karim Batubara panas juga. Nah orang Tasik namanya Asep. Ini kenalkan nama saya Asep pemadam kebakaran. Cecep Asep, Cecep Ujang, Karuhun. Karuhun itu apa? Dayah Kolot. Dayah Kolot tua gitu ya. Nah inilah. Nah, itu terjadi karena di sana, maka kita kemudian punya bangsa. Makanya jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia. Sekarang kita mulai dikit-dikit malu dengan menjadi Indonesia. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya kunci bisa gelok ke kiri ke kanan, kunci Inggris. Iya, yang asli di sini tinggal gula Jawa. Punya rambut hitam merah-merah. Kalau orang Indonesia, orang Jawa bilang LKMD, londo komendasi. Nah ini, ya, inilah. Terjadi di sini. Nah, orang Nasrani ini hidupnya enak sudah. Makanya begitu datang Rasulullah saya yang menutup kenabian, orang Yahudi Nasrani marah. Itu siapa itu berani menutup kita itu? Udah. Habisi. Nggak habis juga. Dicari pas lahir juga nggak ketemu. Karena apa? Disembunyikan oleh Allah melalui cara penyembunyian perang gajah. Ya seperti nabi-nabi yang sebelumnya disembunyikan. Nabi Musa dicari Fir'aun, disembunyikan menjadi bayi yang hanyut di sungai. Nabi Ibrahim dicari Namrud, disembunyikan menjadi bayi yang ada di dalam gua. Makanya sampean jangan suka menghina anak kecil ya.
Nabi-nabi besar itu disembunyikan oleh Allah, lahir dari orang biasa. Makanya kalau lihat anak kecil kita tidak boleh jengkel. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia lah pemimpin kita masa depan. Kita nggak pernah ngerti. Kecilnya umbelnya sampai segini gitu. Siapa nyangka tukang kayu tiba-tiba jadi presiden Republik Indonesia. Makanya jangan suka menghina orang. Kita ini nggak ngerti, tahu-tahu jadi pemimpin loh, itu kehendak Allah. Iyalah, itu makanya anak kecil itu kalau sampean tahu mau beli jajan kok nangis karena nggak punya uang, belikan. Siapa tahu itu nanti pemimpin masa depan kita, nggak ada yang ngerti. Itu Allah suka menyembunyikan kok. Bisa jadi ya calon pemimpin itu tumbuh dari anak seorang tukang beca, bisa jadi. Kalau Allah berkehendak kan tidak mungkin, makanya nggak usah ribut. Walaupun keturunan orang biasa, kalau dia jadi pemimpin, kita terima apa adanya bahwa beliau pemimpin kita. Nggak usah diungkit-ungkit keturunan siapa, anak siapa, itu Namrud itu orang kayak gitu. Itu caranya Fir'aun itu pasti, itu gaya-gaya Fir'aun. Nggak percaya kalau calon nabi kok anak orang biasa, dia pasti cari anak orang hebat sampai dibunuh semua. Lah ini kadang kita terpapar juga, pengen seolah-olah calon pemimpin itu mesti lahir dari anaknya orang hebat. Pak Harto jadi pemimpin, itu ibunya cuma modal gak tidur selama 9 bulan. Setiap malam perutnya dilus-lus gitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen punya anak hebat, namanya punya Sukira. Begitu lahir jadi presiden, anaknya orang hebat. Kita biasa di Indonesia ini. Jadi harus kemudian ini turunan ini turunan ini turunan ini. Ah, udah lewat itu di Indonesia. Ya. Nah, makanya kita terima aja sebagai pemimpin. Nah, Yahudi Nasrani ini selalu ungkit-ungkit. Kamu itu siapa, Mat? Kamu itu siapa? Nah, lama-lama ini kan ditanya terus ini Rasulullah ini. Kamu kalau mau nutup Nabi Ibrahim dan keturunannya dari Bani Ishak, kamu tahu nggak ceritanya nabi-nabi dahulu? Ya nggak tahu. Karena nggak tahu maka dikasih tahu melalui cerita Nabi ini, cerita Nabi ini, cerita Nabi ini. Akhirnya semua itu ya, dia tahu juga, Yahudi Nasrani mulai grogi. Wah, ini jangan-jangan Nabi beneran. Karena awalnya nggak percaya kalau itu Nabi, makanya dilempari batu pas hijrah ke Taif. Begitu dilempari batu kakinya bocor. Oh, ini bukan Nabi, ini Nabi palsu. Karena orang Yahudi Nasrani nabinya hebat-hebat. Nabi Musa tangan masuk saku keluar jadi listrik, tongkat dilempar jadi naga barongsai, lautan dipukul jadi jalan tol. Nabi Isa orang buta pegang ini bisa melek, orang mati itu tangi. Nabi Dawud tangan masuk tanah keluar jadi pedang. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman hebat lagi, dia bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung, bisa berbicara dengan angin, bahkan kentut bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Makanya kalau ada orang kentut nggak akan ribut, kamu kentutnya siapa, langsung ditanya. Kentutnya Muafik, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terus datang ke Rasulullah sampai terakhir itu, ya sudah, kamu dari garis Ismail, kami dari garis Ishak. Kalau kamu mengaku penerusnya Nabi Ibrahim, aku pengen tahu Nabi Ibrahim dulu di mana pertama kali meletakkan setelah merenovasi Ka'bah. Batu pertama diletakkan di mana? Ya nggak tahu. Nenekmu, kakekmu Mael itu di sebelah mana waktu membantu bapaknya? Ya nggak tahu. Nenekmu Hajar itu di mana waktu proses membangun Ka'bah? Katanya ikut terlibat. Ya nggak tahu. Nah, kakekmu waktu mau disembelih itu dilempari diganggu setan, ngelempari setannya di mana? Ya nggak tahu. Nah, kalau kamu nggak tahu sejarah nenek moyangmu dan buktinya ini, kamu nggak usah ngaku jadi nabi. Nabi Muhammad tambah pusing, cecar terus itu. Nah, itulah yang menghasilkan innahu huwas sami. Allah maha mendengar kalau kesah Rasulullah. Ya udah, dia naik sini aja kalau mereka nanya, naik gitu. Ya Allah yang memperjalankan, ya cepat. Begitu sampai di atas dipertemukan langsung dengan Nabi Ibrahim. Kek, di mana engkau meletakkan batu pertamanya dulu waktu merenovasi Ka'bah? Itu kamu kalau turun kamu kasih nama itu Fitanu Makom Ibrahim, nanti kamu tengok ya situ. Nah, terus Mbah Mail sebelah mana? Nah, nenek kakekmu Mail sebelah situ, nanti kamu tengeri ya, tandai itu namanya Hijir Ismail. Nah, nenek Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar sebelah situ tuh, pentol situ sama gunung sebelah situ. Nanti kalau kamu turun kamu tandai itu Sofa Marwah. Nah, lempar setannya di mana? Lempar setannya di situ itu Ula, Wusto, Akobah.
Oh gitulah ya. Nah kenapa sih dulu kakek Ibrahim kok membangun kembali Ka'bah, kok nggak dibiarkan hilang? Ya nggak bisa, Ka'bah itu guidance orang kembali kepada Allah, karena itu tanda pertama kakekmu Adam turun itu di situ itu. Makanya ketika saya perbaiki doa saya, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyaqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Oh gitu ya, kalau tanya aja deh, mumpung orangnya ada di situ. Maka kemudian Nabi Muhammad nyari Nabi Adam. Apa? Ini dulu apa sih? Ya ini dulu aku pertama turun, khawatir nggak bisa pulang, tak kasih tanda. Lah tanda ini diabadikan oleh Allah menjadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Nah kalau Jabal Rahmah itu gua I love you ku sama nenekmu Hawa. Waktu aku ketemu terus aku kangen, terus tak peluk itulah, terus dikasih tanda itu namanya Jabal Rahmah. Makanya kalau kamu nanti pulang turun lagi jangan lupakan ini ya. Maka ketika turun terus melakukan ibadah haji, ya ini ibadah haji lagi. Begitu turun nih tahu semua. Yahudi Nasrani nanya, di mana nenekmu yang sini, ini loh makam Ibrahim, mbakmu Mael situ itu, nenekmu Hajar situ itu, sofa Marwah itu, lempar setannya ini. Nah ini apa yang tinggalan di Batam itu tahu semua. Maka kemudian orang Yahudi Nasrani sebagian besar balik ikut Rasulullah. Jadi Islam ini mengajarkan orang untuk menghargai masa lalu dan tanda-tanda masa lalu, karena kalau itu hilang manusia akan kehilangan jejak para pendahulunya. Ini Islam. Makanya kalau sekarang ada orang anti dengan peninggalan masa lalu, ini saya khawatir ini. Karena Yahudi dan Nasrani dulu pengen menghancurkan Ka'bah agar Rasulullah tidak punya sejarah masa lalu. Lah kalau sekarang ada orang dikit-dikit musyrik, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini ini Yahudi. Nah, ini saya tak khawatir. Yang suka menghilangkan tanda-tanda seperti ini biasanya ya akan menghilangkan sejarah. Islam sangat menghargai sejarah. Makanya begitu Rasulullah tahu sejarah besar ini, Rasulullah mana pernah melupakan doa kepada Nabi Ibrahim. Rasulullah selalu berdoa kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bahkan seluruh keturunannya wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah kita sebagai umat Rasulullah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terhadap Nabi Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, ini ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat. Jadi beberapa keturunan Nabi Ibrahim yang nggak mau ikut Islam ya didoakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu pelajaran yang sangat luar biasa dari Islam. Nah Ali Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani itu semua masih Ali Ibrahim. Kalau nggak bisa kita ajak ya kita doakan. Makanya kita bisa ketemu dengan orang Yahudi, kita bisa ketemu dalam urusan orang Nasrani. Sholat kita nggak ketemu, kiblatnya beda. Tapi kalau urusan haji kita mesti bergantung pada orang Yahudi. Sebab apa? Kita di Tasikmalaya untuk ke Makkah, untuk ke Madinah butuh naik pesawat. Yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, renang kita. Nah itu makanya santri NU gak galak-galak, biasa aja. Karena di situ ada tuturan, biasa aja. Yahudi mati semua, renang kita. Pak Habib disuruh bikin pesawat ya gak jadi-jadi. Pesawatnya namanya tetuko, sing teko ratu tetuku, sing teku teko. Nah ini pelajaran dasar. Makanya ketika Gus Dur ke Israel ditanya, Gus, itu gimana? Gus Yahya ditanya, Anda ke Israel? Kita ini setiap hari doakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu tuntunan yang luar biasa, nggak bisa diajak ya didoakan gitu aja. Makanya nanti pada akhirnya Yahudi Nasrani menjadi Muslim karena setiap hari kita doakan. Cuman kalau jadi Muslim semua kiamat, terus dunianya berhenti. Dengan orang Nasrani apakah kita bisa pisah? Sholat bisa, kiblatnya beda, satu Baitul Maqdis, satu Makkah. Tapi urusan pernikahan pasti berhubungan dengan orang Nasrani. Kalau istri kita mau kawin atau kita mau istri kita cantik, pasti cari orang Nasrani yang di Prancis, yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Nah kalau bedak Tasik sekarang siapa yang mau operasi tumbuk belum kabeh.
Lebih ini loh kehidupan, makanya ini pelajaran dasar orang dikembalikan. Makanya jangan sekarang orang-orang ini kadang lupa. Cina hancurkan lah, kalau Cina mati semua yang beli bako siapa? Perusahaan besar tembakau itu punyanya Cina. Kiai kalau nggak ada Cina yang bikin rokok waktu basuh masail ngantuk. Loh ini makanya pelajaran dasar itu. Makanya ada hadis Rasulullah, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Nah khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak mungkin sempurna karena kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Contoh kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Hari ini contoh. Nah ini orang sekian banyak. Ngaji ini baik tidak? Yang paling baik siapa? Ini kalau ditanya ini baik, yang paling baik siapa? Ini. Sendirian dikasih mic, dikasih kursi, kata orang paling baik ini. Nggak usah protes ya. Nah, itu kebaikan bisa dilihat semua, lihat saya. Nah, tadi datang disambut-sambut orang paling baik kok. Nggak usah protes. Loh, tapi saya nggak boleh mengatakan sayalah yang paling baik. Haram saya mengatakan yang paling baik. Kenapa? Kebaikan saya bisa terlihat karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, saya nggak di sini. Jadi kalau sudah begitu siapa yang baik? Ya kata panitia, ya panitia. Kalau nggak ada panitia yang bikin panggung, ya ada di mana? Ya nggak tahu. Tapi kalau saya nggak datang, pengajiannya juga jelek. Maka itu kebaikan baru dua, itu sudah ribut. Pasti ribut antara saya sama panitia. Lah kalau melibatkan yang ketiga tambah ribut lagi. Kalau melibatkan yang di sini semua tiba-tiba saya yang terbaik ya ini. Lah kenapa? Karena saya mau datang duduk mendengarkan. Kalau saya nggak datang dan nggak ada yang duduk mendengarkan, kiai namanya bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Itu tiga udah nggak jelas. Nah, yang tambah lagi yang kalau ya saya kiai yang masang kursi di situ bikin tenda. Kalau nggak ada saya, padahal dia juga nggak sholat duhur. Nggak bisa. Terus kemudian yang saya yang bikin makan kiai. Masak, ya mau masak, tapi kamu masak nggak enak kalau nggak ada garam. Padahal orang Tasik nggak punya garam, yang punya garam orang pesisir, dibawa ke sini naik truk, kita nggak ngerti, supir truknya mampir di warung remang-remang juga kita nggak ngerti. Waktu bikin garam, tambah garam yang dikencingi juga kita nggak ngerti. Ya, jadi kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri, makanya jangan sok-sokan kita ini umat Rasulullah. Nggak bisa, apalagi ini umat akhir, nggak bisa. Generasi terbaik itu ya sahabat, ini generasi akhir sudah ibarat muara. Sungai itu kalau ada muara campur. Ini kebaikan Banser terlihat semua baik Banser ini, tapi kebaikan Banser terlihat karena pakai baju doreng yang bikin pabriknya namanya Sri Tek di Solo sana, Cino bikin. Ibu-ibu bisa terlihat cantik karena pakai kerudung Paris ya. Itu harganya 10.000. Iya, karena yang bikin sana. Coba kalau asli Tasik itu tenun, satu kerudung bisa 10 juta itu kalau tenun asli. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Saya ngaji ini indah, nikmat karena ada orang Jepang yang bisa bikin speaker. Coba nggak ada orang Jepang bikin speaker. Gitu. Makanya jangan sok-sokan dari umat Nabi sekarang ini. Ya, Bang Haram, nggak usah begitulah. Kalau ada kiai mengatakan Bang Haram, datangi aja kiai, saya nggak pinjem bang, pinjem kiai aja gimana? Nggak pakai bunga, ya gitu aja. Nah iya, kalau saya ada orang mengatakan Bang Haram, saya datengin, ajengan saya pinjem uangnya. Nah, kok ke saya? Nah katanya Bang Haram. Daripada Bang Haram mending pinjem sama kiai, nggak pakai bunga kan asik. Nah kita mengatakan Bang Haram, baca Quran haram. Kenapa? Karena setiap uang untuk mencetak Quran sebelum dibeli pemerintah pinjem bank. Pergi haji naruh uangnya di bank, pakai uang itu keluaran bank. Makanya nggak ada orang punya uang, sebab yang punya uang itu negara. Loh, negaramu kok haram no? Kamu haram pakai uang. Pancasila haram, setiap uang ada stempelnya
Gila, hati-hati, makanya ikutlah kiai cara NU begini. Nggak dikit-dikit haram. Rokok haram, lu apa hubungannya rokok kok haram? Kalau orang nggak ngerokok bersih, iya. Buktinya apa? Ibu-ibu seneng suaminya tidak merokok karena bersih gitu aja, nggak usah pakai dinaikkan ke haram. Karena dukhon itu tidak ada hukumnya, maka biasa aja. Makanya ikutlah kiai enak. Kenapa? Karena kalau sampai hukum haram berbahaya. 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Ketika APBN kemasukan cukai rokok, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Kan gitu. Jangan dikit-dikit pemerintah. Sekarang ini orang usilnya luar biasa. Ini apalagi nih hobinya sekarang semuanya jelek, polisi jelek, TNI jelek, punya merah putih jelek, punya Pancasila jelek, punya presiden jelek, apa coba dijelek-jelekin sekarang ini. Kita sampai heran. Kalau ini jadi presiden tidak ada adzan, sejak dulu dia jadi presiden masih ada adzan. Ini kriminalisasi ulama, mana ada kriminalisasi ulama? Ulamanya aja kriminal. Ya buktinya apa? Lah buktinya presiden manggil saya, kiai yang tampangnya kriminal diundang. Mana kriminalisasi ulama? Nah ngaji sampai jam segini juga enak, sampai ini lah enak-enak aja lah. Inilah. Jadi umat Nabi ini sudah diajarkan dari awal untuk rukun dan bersatu dengan segala yang masih ada yang ditinggalkan oleh masa lalu. Itu makanya innahu huwas sami'ul basir. Nah basirun itu zat yang maha melihat keluh kesah Rasulullah karena ditinggal Siti Khadijah. Dan akhirnya kan ini dari masa lalu, dari Nabi Adam diurutkan kembali sampai Nabi Ibrahim. Makanya kita ini pengikut Rasulullah, kita ini pengikut Rasulullah. Makanya pengikut Rasulullah selalu hanya dikatakan ikutlah ahli sunnah wal jamaah. Nah kalau ikut ahli sunnah wal jamaah pasti selamat, karena ahli sunnah ini berhenti di Rasulullah, wal jamaahnya berkembang sampai kapanpun. Rasulullah ini yang bawa Islam mata rantai yang panjang, umatnya cuma diajarkan agar tidak lupa dengan masa lalu, suruh ibadah haji, nengok sejarah masa lalu. Oh ini tinggalannya Nabi Ibrahim sini ibadah ke Ka'bah, oh sini. Terus kemudian terakhir wukuf di padang Arafah untuk melihat Jabal Rahmah, bahwa semua manusia berasal dari situ. Disitulah manusia semua berasal. Setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu awalnya dari Jabal Rahmah. Makanya kalau di Jabal Rahmah orang sudah nengok kok nggak ngerti perbedaan manusia, berarti hajinya mardut. Semua dari situ. Terus pindah, ada yang masih tetap di Arab, cantik ganteng, ada yang pindah Eropa, tinggi besar, rambutnya merah, ada yang pindah Afrika, hitam gosong kayak kopi goreng, ada yang pindah Cina, tembem-tembem sipit, ada yang pindah Indonesia, kecil-kecil, pesek gini ke Indonesia. Dan gak ada yang tahu kenapa begitu pindah kok berubah, gak ada yang ngerti. Akhirnya saya kira-kira aja yang di Arab tetap cantik, tetap ganteng karena gak ada air, sehingga kalau nggak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng. Coba kalau dibikin kecil jelek nggak ada air, ya tambah jelek nggak mandi. Eropa kenapa ada dibikin tinggi besar rambutnya merah? Karena Allah menempatkan orang seperti itu di tempat yang jelek, yang ekstrim, namanya Eropa itu kalau sudah musim dingin membeku. Saya kemarin dari Australia 45 derajat panasnya, dan saya diminta pergi ke Bukhara, ke daerah Uzbek. Saya nggak berani berangkat karena min 41 di sana. Min 41 itu air terjun berhenti di gandol gitu, kencing belum selesai udah cut itu berhenti. Jadi es kemana-mana naik anjing, naik dokar, gitu anjingnya 6, gedenya segini-segini, namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia nggak ada yang bisa beli, kayaknya yang punya cuma satu orang, Pak Fadlizon. Dia punya, beliau kayaknya yang pernah dituntun itu, kowet dia anjingnya, nggak tahu asli apa KB, tapi punya beliau. Orang Eropa dibikin besar karena kalau bulan-bulan ini mereka kena musim dingin. Nah di setiap musim dingin orang Eropa kehilangan matahari, dinginnya luar biasa. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati.
Nah kalau dibikin besar bertahan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari Bu, sehingga sinar ultraviolet hilang di kulitnya, kehilangan pigmen, berupa bintik-bintik kayak kulit tokek. Makanya orang Eropa kalau musim panas di sini, sana dingin, lari ke sini, berjemur di pantai-pantai di Pangandaran, di mana ya, cuman pakai cawat aja dia. Nah itu bukan porno, itu berjemur, sampean aja yang ngeres. Makanya jangan bikin perda syariat bahwa turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Ya pergi ke Thailand dia, memang mereka butuh matahari. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember yang tidak rontok itu cuma cemara. Makanya bulan Desember hari Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya cuma itu aja yang nggak rontok di musim dingin. Coba Natal itu asli Tasik itu pasti daun jambu apa daun apa. Makanya nggak usah marah, jangan tanam cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Allah cuma mengatakan lita'arafu, mengertilah, itu aja kok. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, karena sungainya mengering menjadi es. Makanya di musim panas mengawetkan ikan menjadi sarden. Nah, ngapain kamu ikut-ikutan makan sarden? Bang, di sungaimu setiap hari ada ikan, nggak ada ikan kodok-kodok juga ada. Indahnya negeri kita. Loh, ini Indonesia. Anda nggak usah marah, makanya nggak usah terus mau kemana? Mau lihat matahari terbit. Oh, di sini setiap hari ada matahari. Orang Eropa kalau musim dingin, dinginnya luar biasa, musim panas, panasnya luar biasa. Maka mereka membuat energi namanya air condition. Panas pakai pendingin, dingin pakai mana? Sini nggak perlu itu, cukup pakai sarung aja. Kalau kedinginan untuk kemulan, kalau kepanasan pakai kebut ya. Itu aja. Afrika kenapa dibikin hitam? Harus ngerti, kalau nggak dibikin hitam masalah. Sebab di sana singa berada. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Lari kemana? Kalau dibikin hitam gitu langsung tengkurap, udah nggak kelihatan, dikira batang kayu. Orang Cina kenapa tembem-tembem sipit gini? Karena orang Cina kalau musim dingin mereka mataharinya tuh keluar, salju turun, mataharinya kelihatan, sehingga silaunya luar biasa. Lama-lama ya begini-begini. Nah yang terakhir, kenapa kita Indonesia paling kecil sendiri, paling minimalis? Allah tahu kita dibikin paling kecil, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada bumi seindah Indonesia. Saya sudah keliling dunia. Ini pengembara ini. Ini kalau zaman dulu Ibnu Battuta ini. Jalan kemana-mana daerah yang belum saya singgahi. Hampir seluruh negara sudah pernah saya tengok. Venezuela, negerinya telenovela. Saya tengok negeri Maria Mercedes itu. Tapi lembabnya orang keringetan aja. Orang nyemplung naik keringetan lagi, nyemplung naik keringetan lagi. Makanya sana nggak ada baju gede, cuman pakai gini aja perempuannya. Dan cantiknya cuma sampai di usia 30. Begitu 30 ke 30 ke atas meledos sudah gede itu. Orang ini semua ada. Udah gini. Ada. Jadi negeri terindah itu kita. Orang Arab pengen nanam pohon ratusan juta untuk satu pohon. Kita nanam nggak perlu niat. Pengen nanam pepaya nggak usah niat, makanlah pepaya, telan bijinya. Habis itu carilah ladang, lah di situ tumbuh pepaya. Gak ada negeri seindah negeri kita ini. Makanya orang boleh memiliki apa saja, Eropa boleh memiliki apa saja, Cina boleh memiliki apa saja, Arab boleh memiliki apa saja. Mereka tidak memiliki satu apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam, itulah milik Indonesia. Ada. Makanya negeri ini negeri impian. Orang Yahudi menyebut negerinya dengan Java, Tel Aviv. Karena apa? Pengen seperti pulau jangan indahnya kayak kita ini nggak ada. Amsterdam jalan terbaiknya jalan Java. Musik terbaik Java Jazz. Kita hidup di sini. Makanya jangan percaya kalau ini bumi jelek, itu kan kata mereka. Kita ini indah. Makanya sekarang cerita Nabi Sulaiman nggak bisa diceritakan di Arab, diceritakan di Indonesia. Nabi Sulaiman dari Sleman, kampung saya sana. Ratu Sabah dari
Sopo? Wah nggak percaya saya. Kenapa? Karena saya tanya, jin paling tua bukan? Jin paling tua di Borobudur tanya, kamu bikinan Nabi Sulaiman? Enggak, itu bikinan Empu Panukuh katanya. Borobudur itu bikinan Empu Panukuh, bukan bikinan Sulaiman. Jadi konflik antara Raja Buddha sama Raja Hindu. Raja Hindu namanya Panukuh, nggak mau jadi raja karena perang sama pamannya yang beragama Buddha namanya Garung. Si Garung ini kerasnya luar biasa, bergelar Semaratungga. Akhirnya perang pertama di dunia antara agama itu di Jawa sini, Hindu sama Buddha, 825 perang. Akhirnya orang-orang Buddha menang perang, dan begitu menang perang bikin candi, nggak punya arsitek karena bodoh semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma, sehingga dibangunlah sebuah candi Buddha yang arsiteknya orang Hindu. Lahirlah candi Buddha nuansa Hindu namanya Sambara Budura atau Borobudur. Selesai dibangun, ternyata anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu, menikahlah orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya kemudian bergelarlah Raja Hindu menguasai Raja Buddha namanya Rakai Pikatan. Setelah itu dibangunlah candi Hindu namanya Prambanan. Habis itu rukun dua kekuatan besar ini. Balaputra Dewa pindah ke Palembang, rukun tidak beribut Buddha dan Hindu. Sriwijaya jadi besar. Sindok pindah ke timur, tidak lagi ribut Hindu sama Buddha. Singasari menjadi besar, sampai akhirnya di zaman Majapahit kerukunan perbedaan ini disatukan dalam slogan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan semenjak itu saling jaga antar kekuatan di negeri ini. Maka kemudian yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau sekarang ada Banser jaga gereja, nggak usah kaget karena itu warisan asli bangsa Indonesia. Ono warisan itu, jadi nggak usah ribut. Nah, dulu nggak ribut, kenapa? Nggak ada orang ganggu gereja. Besok kalau di tempat lain, di tempat yang kaum musliminnya sedikit, di Kupang dan sekitarnya, kalau Idul Fitri yang jaga juga orang Nasrani. Di Bali ketika Idul Fitri yang jaga orang Hindu. Begitu Selandia Baru nggak ada yang jaga, ini tembak. Loh, ini dari dulu jaga, jangan kira karena di sini sebagian besar Islam maka yang Nasrani dijaga sama Islam. Gitu. Nah, karena di Bali ini yang bagian besar itu Hindu, kalau Idul Fitri dijaga oleh orang Hindu. Di Kupang Irian sana kalau Idul Fitri yang jaga juga orang Kristen. Loh, ini warisan bangsa Indonesia. Nggak usah kita ribut, ini tuntunannya mana? Kita bangsa Indonesia. Malah ya khudu ala ta'amil miskin. Jangan kadang-kadangi makanannya orang miskin. Di Indonesia sudah jalan apa? Makan nggak makan kumpul. Makanya orang Indonesia setiap ngumpul pasti makan. Ada lahiran makan, kawinan makan, tetangganya mati kok ngumpul ya makan biasa aja. Kalau tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap nggak bisa makan juga dibawain makanan. Karena apa? Kita punya prinsip makan nggak makan kumpul. Makanya kalau sudah ngumpul harus dikasih makan. Ya itu aslinya sini. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah, ya maka makan dan minum. Nah, makanan di sini ya disediakan bukan kurma tapi nasi, tapi telo. Minum di sana disediakan air, disediakan perasan kurma. Di Mekah sana, sini bajigur. Itu kan sama. Minum apa? Minum bajigur. Itu saya ingat betul itu Mantili bilang sama Brahma Kumbara. Bagaimana Kakang Brahma, minum apa? Minum bajigur. Kita mau kemana? Ke Kawali. Jadi tadi saya lihat lewat Kawali, ingat Brahma Kumbara sama Mantili. Awas ke kanan. Nah, ini bangsa punya pilihannya masing-masing. Makanya nggak usah heran. Gitu loh. Nah, itu makanya ada ahli sunnah wal jamaah, ikut Rasulullah, ditarik ke belakang dulu baru ke masa depan. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu ya caranya santri ya kayak begini. Kenapa? Rasulullah itu ahli sunnah wal jamaahnya itu bukan kita. Wal jamaah pertamanya adalah sahabat. Wal jamaahnya kedua tabi'in. Wal jamaah ketiganya tabi'ut tabi'in. Wal jamaah ketiganya tabi'ut tabi'in. Kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya al ulama warasatul anbiya yang berada di tanah Tasik Malaya. Ya sekarang orang nggak mau itu, langsung ahli sunnah wal jamaah, mau langsung sana. Ya maka banyak orang konslet. Karena apa? Meminta kedudukan tidak kedudukannya. Muridnya ulama mau mengambil kedudukan muridnya Nabi sebagai sahabat. Kita ini ahli sunnah wal jamaah yang ulama. Contoh ya, saya ini ngaji
Dapat ngaji itu bukan dari Rasulullah langsung. Saya diajari sama bapak-bapak saya sendiri. Bapak saya diajari sama bapaknya lagi, sama gurunya. Gurunya itu muridnya Kiai Fakih di Langitan sana. Kiai Fakih muridnya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari muridnya Kiai Asy'ari. Kiai Khalil, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairan. Kiai Khairan muridnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabbar Tuban, muridnya Mbak Abdurrahman Samburasem, muridnya Mbak Abdul Halim Benowo, muridnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang, Sunan Bonang murid Sunan Ampel, Sunan Ampel murid Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, murid Syed Jumatil Kubro, murid Syed Muhammad, murid Syed Ahmad Jalaluddin, murid Syed Abdul Malik, murid Syed Alawi Amil Fakih, murid Syed Ahmad Sofir Mirbat, murid Syed Ali Khalil Qasam, murid Syed Ali, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Ihsan Naqib, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Shadiq, murid Syed Muhammad Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini pengikut Rasulullah tapi pangkatnya muridnya ulama. Makanya biar kita nggak lupa dikasih nama Nahdlatul Ulama, itu aja. Jadi nggak ribet sebenarnya, namanya memang nggak terlalu keren, Nahdlatul Ulama, tapi ini menyadarkan kita berkedudukan sebagai muridnya ulama. Sekarang banyak orang nggak sadar, kenapa? Ini milenial, bahasa anak muda millennials. Orang milenial ini kan serba cepat, sudah nggak banyak sekali jalan yang dilewati, langsung melompat kan bisa. Saya ini generasi pramilenial, bapak-bapak ini pramilenial. Pengen lihat gajah Afrika, mesti nunggu flora dan fauna dulu. Udah gitu udah masih diganggu siarannya Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono, itu. Nah sekarang mana ada orang nunggu, langsung dengan handphone bisa. Ini langsung di sini, gajah Afrika keluar, tengu Afrika keluar, kijeng kawin keluar di sini, semua di sini, cepatnya luar biasa. Di sini ini semua ada. Dulu kalau jatuh cinta berat, karena rindu itu berat. Dulu kita kalau rindu sakitnya luar biasa, karena susah cari Pak Pos, nulis surat kertasnya pink, baunya harum. Kita bikin saja, Dek, aku rindu padamu. Aku pun yakin sebenarnya kau juga malam ini rindu padaku. Tapi malam hari ini kita terpisah oleh jarak dan waktu. Aku di sini, kau telah masuk penjara suci di pesantrenmu. Tulis gitu. Tapi seberat apapun rinduku, mesti ku tulis saja cintaku ini. Karena malam hari ini aku yakin kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim kan itu lewat Pak Pos. Seminggu menunggu, beratnya luar biasa. Lihat sound system seperti lihat wajahnya. Lah anak sekarang mana masih ngalamin, enggak ngalami. Begitu kangen langsung foto jepret itu kirim. Bawahnya tulisin mah. Ini kan anak muda, anak milenial. Milenial ini cepatnya luar biasa, maka kemudian kadang orang lupa, bisa langsung mencari sumber hadis nomor berapa, makanya banyak orang lupa. Untungnya masih ada model Nahdlatul Ulama yang masih mengajarkan bahwa kita berkedudukan sebagai muridnya ulama. Iya, Nabi itu makan pakai 3 jari, karena Nabi makanannya kurma. Kalau jamaahnya Nabi para sahabat masih bisa, masih sama. Begitu sampai sini pakai soto 3 jari, ya kucar kacir. Di sana kurbannya pakai unta, masih bisa karena sama. Sampai sini lahirnya kerbau sapi, memaksakan diri kurban pakai unta, ditangkap polisi. Wong nyuri untanya kebun binatang. Nah ini kan ulama dulu udah ngajarin itu, maka jangan terlalu tinggi mengukur diri. Islam di Makkah, Islam di Madinah itu pergeseran. Di Makkah nggak ribut Islam karena masyarakatnya homogen. Begitu masuk Madinah heterogen masyarakatnya, karena Madinah pusat kota terbesar, pasar terbesar, ujung dari jalur sutra. Sampai di sana ketemu ya Rasul, ada orang aneh, kenapa? Kumisnya gini kanan, jenggotnya 11. Itu tak
tapi dagangannya bagus. Oh itu Cina, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Utrubul ilma walau bisin. Besoknya lagi ketemu ya Rasul, di pasar ada penipu ya Rasul. Ini dagangannya jelek, dibilang bagus, belum ditawar katanya ada yang nawar, saya habis ketipu. Oh yang model begitu Yahudi. Nah kalau kamu ingin tahu Yahudi cirinya gampang, orangnya tua rambutnya hitam, orangnya tua giginya masih utuh dan gak punya jenggot. Oh gitu ya Rasulullah? Iya itu ciri Yahudi, karena Yahudi umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel ditempilin, tak gitu tuman. Akhirnya lapor, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempilin. Oh jangan macam-macam, itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang. Makanya lapor yang baik besok. Akhirnya datang lagi, ya Musa, apa mau tak tempelin lagi? Enggak, nyawamu sudah expired, udah waktunya dicabut. Makanya ya, nah, tapi bilang dong besok, jangan coba cabut aja. Ya saya sudah bilang temanku, rambutmu katanya udah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu udah semrawut. Oh gitu ya, udah cabut lah. Nah orang Yahudi melihat terus Nabi Musa dicabut karena jenggotnya semrawut, giginya rontok, rambutnya hitam, rambutnya putih. Maka orang Yahudi senengannya nyemir rambut, memperbaiki gigi, cukur jenggot supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Nah kan gitu. Nah inilah maka sampai Rasulullah ketika kamu potong jenggotmu, panjangkan jenggotmu untuk menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi kan begitu, iseng banget ya. Makanya untuk urusan jenggot nggak perlu ribut jenggot. Gara-gara kemarin Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Ya memang orang jenggotnya panjang goblok. Kenapa? Ada ceritanya. Jawa ini punya wali songo, penyebar Islam namanya wali songo. Tiba-tiba ada orang penelitian mengatakan wali songo tidak ada. Kan ini jengkel ke. Namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Namanya Badrus Salam, jenggotnya panjang. Mengatakan bahwa sebelum wali songo Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Aneh itu. Akhirnya saya marah sama mereka, gimana Gajah Mada sudah Islam? Ya Islam, kamu aneh. Saya doakan orang mati aja kamu bilang musyrik, malah kamu Islamkan orang mati gitu. Nah yang mengatakan wali songo tidak ada itu Badrus Salam, ada Zainal Abidin, itu jenggotnya panjang. Makanya terus diolok Kiai Said, memang orang kalau jenggotnya panjang gitu goblok. Maksudnya yang alok-alok wali songo nggak ada itu. Akhirnya mereka balas Kiai Said yang goblok. Penerus wali songo kok mengatakan bahwa orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh wali songo itu berjenggot. Nah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang wali songo ada dan berjenggot. Itu asalnya, cuman kan kemana-mana bawa bimoli sekarang orang itu, goreng terus itu. Jadi ada asal usulnya. Makanya jangan kita terpancing. Kita ini udah sekali dipancing. Oh santrinya sendiri kok seudon sama kiainya. Ini santri keblek ini namanya. Baru beda dikit ganti kiai. Udah. Ya udah sekarang. Nah itu loh, makanya para ulama dulu nggak ribet masalah jenggot. Termasuk masalah isbal. Ketemu dengan orang Romawi jualannya jubah. Di Madinah orang Romawi jualan jubah Romawi itu kalau dipakai berdiri begini ada korsetnya, terus belakangnya panjang ada yang bawah, sehingga orang kalau pakai jubah Romawi sombong begini. Maka sama Rasulullah, potong jubahmu isbal. Makanya masalah aurat laki-laki baina surah warubah, antara lutut sama puser. Maka ngapain kita ribut di kemiren sini, kan aneh ini. Lah inilah. Nah itu Islam. Nah ini dibawa Rasulullah di situ. Setelah itu Islam pindah ke Persia. Di Persia ketemu dengan Raja Rustum yang bawa Sayyidina Ali. Raja Rustum tertarik dengan Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain. Raja Rustum ini Majusi, menyembah api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu Raja Rustum ini masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid kaum muslimin di Persia punya Manaro, sehingga semua orang lihat Manaro kok bagus, pengen bikin Manaro, yang akhirnya sampai Tasik namanya menara, sampai Jogja namanya menoro. Itu tiang apinya orang Majusi. Nah, dari peristiwa itu lahir, dari Sayyidina Husain lahir namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini lah Sayyidina Husain waktu di Persia nggak aman karena Sayyidina Ali pulang terbunuh, Sayyidina Husain balik sana juga terbunuh. Maka kemudian Sayyidina Husain balik ke Persia, terbunuh pada tanggal 10 Asyura di padang Karbala. Maka 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum
muslimin, bukan Syiah. Seluruh kaum muslimin berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Lah, orang Iran kalau berduka melukai diri karena orang Iran itu adalah saudara dengan Sayyidina Husain, karena Sayyidina Husain istrinya anak Raja Rustum orang Persia, hubungan kekerabatan, maka melukai diri. Nah, orang lain yang tidak hubungan kekerabatan biasanya apa? Membuat bubur merah putih. Nah, sampai sini bulan Asyura dikenal dengan nama bulan Suro atau Sura. Makanya orang Islam di Indonesia kalau bulan Sura tidak mantu, tidak nikahkan anak, bikin bubur merah putih. Merah pertanda darah yang tumpah, putih bertanda tulang yang pecah. Nah, santri-santri bikin santunan anak yatim. Di Jogja ada orang muter beteng tidak ngomong, maksudnya ini bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet, keluar taiknya diusap-usap, ini bulan duka jangan banyak bersolek. Loh, ini lo aslinya Islam. Makanya kalau orang nggak ngerti seperti ini maka udah nolol, ini musyrik ini apa. Nah itu sebenarnya kita aja jangan kemudian ini Syiah, enggak juga. Sampai Haddad Alwi dituduh ini Syiah. Haddad Alwi nyanyi lagu Umi. Nah, Umi itu lagu Syiah gimana? Di Indonesia yang lebih serem dari itu ada, namanya Indung-Indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah ini kenapa sih? Kok gak pakai nama Tulkiyem apa gitu? Jadi jangan mudah ini Syiah mana? Tuh dikit-dikit Syiah cek kita ini dipecah-pecah dengan isu, dengan cerita kita percaya. Nah itu, nah dari peristiwa itu lahir saat selamat satu Sayyid Ali Zainal Abidin. Dia nggak ingin hidup di Arab, menjauh, punya putra Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir punya putra Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq tambah gak kuat, udah deh aku pengen pergi dari situasi ini, maka curhat sama kakeknya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fasghili zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu saya Ja'far Shadiq pengen keluar, wa akhrijna min bainihim. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Isa, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh punya anak Sayyid Alwi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam, punya anak Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Fakir, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara. Berhubung di sini dulu Wono Coroko, maka Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir bernama Sayyid Jumadil Kubro. Nah ini kan turun ke sini. Lah begitu turun ke sini ketemu Majapahit. Makanya kalau ketemu Majapahit yang hati-hati. Maka kalimat-kalimat besar yang berpotensi tabrakan dengan orang Majapahit, orang Pajajaran dihilangkan. Allah mau tabrakan, hilangkan dulu. Namanya Pangeran, namanya Gusti. Itu kan orang dulu. Syekhun Ustadzun kok tabrakan, maka kemudian dikasih nama Kiai, kasih nama ajengan. Ilmi dan muridan kok tabrakan, kasih nama santri. Sama dengan orang Hindu. Ya musola bertabrakan kasih nama langgar, masjid kasih nama tajuk, sampai akhirnya kemudian orang tidak sadar bahwa kalimat besar ini sudah masuk ke tanah Nusantara. Raja hamba kawulo Gusti, ini raja ini mutlak, hamba nggak punya kekuatan. Islam masuk nggak ribet masalah raja hamba, tapi bikin kekuatan baru namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Agar tidak ribut bisa hidup bersama dalam musyarakah, maka raja dan hamba dihilangkan, dilebur menjadi kalimat ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Muncul kalimat ra'iyah yang diserap menjadi rakyat. Ini bahasa Rasulullah. Rakyat itu untuk apa? Menghindarkan konflik sesama umat beragama dan antar umat beragama. Makanya kalau yang berbeda namanya kafir kalau nyerang, kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi. Kalau saling bertanggung jawab kita doakan menjadi ra'iyah, seperti Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi itu sudah dari dulu semenjak nenek moyang kita.
Makanya kalau sudah ro'iyah jangan kafirkan. Makanya kita selama ini sudah menyebut dengan baik non muslim, tapi kalian nggak tahu dasarnya. Maka Munas NU membuatkan kalian dasar biar kalian nggak keliru. Lah dipikirkan dasar malah ngamuk loh, iki legel. Sudah dari dulu udah ro'iyah, dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga negaranya hanya ulama Indonesia. Nggak ada ro'iyah. Kalau berkumpul sandarkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya ro'iyah namanya musyawarah. Nah musyawarah tidak boleh menang-menangan sendiri, maka tempatnya disebut tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah, maka tempatnya namanya majelis. Nah kalau sudah jadi majelis, angkat pemimpin, wasi'a kursiyus samawat, kedudukan pemimpin disebut kursi. Ini revolusi luar biasa dari para pendiri bangsa Indonesia. Jadi itu sudah dari dulu. Makanya kita inilah kalimat-kalimat itu diduplikasi oleh murid-murid para wali mengembangkan di Jawa Barat. Kemudian muridnya pindah ke Sulawesi, namanya Datuk Ribandang di bawah Karaeng, Khatib Dayan di Kalimantan, Aryo Abdillah di Sumatera, menghasilkan negara-negara, menghasilkan ro'iyah, menghasilkan majelis-majelis, menghasilkan musyawarah. Belanda datang mencoba menghancurkan kerjaan para wali, diusir secara bersama-sama. Belanda pergi, murid para wali bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian daerahnya disebut wilayah. Artinya apa? Ini daerahnya para wali meninggalkan Islam dijaga sampai mati. Wilayah tinggalannya para wali NKRI harga mati. Karena ini wilayah, maka ketika Kiai Hasyim menghadapi tekanan yang sangat berat dari sekutu, iskariman au mujahidan, bikin resolusi jihad, dan itu nggak ada yang bisa membantah. Itu prestasi santri. Maka 22 Oktober diserahkan oleh pemerintah menjadi hari santri. Semenjak dulu nggak bisa. Ini pemerintah sadar, oh ini punyanya santri, saya berikan kepada santri. Karena ini wilayah harus merdeka. Sementara kemerdekaan kita belum kuat, mau merdeka belum kuat, yang datang sekutu, yang datang Jepang bisa dipakai untuk memerdekakan bangsa. Orang yang pertama kali berani bekerja sama dengan orang Jepang satu-satunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, menjadi ketua Sumubu, menjadi ketua Departemen Agamanya Jepang. Sehingga Bung Karno ketika melihat Kiai Hasyim mau kerjasama dengan Jepang, beliau mau mendirikan peta kerjasama dengan Jepang. Kalau tidak ada Sumubu dan tidak ada peta, kita nggak ngerti saat Hiroshima dan Nagasaki dibom, kemudian Jepang menyerah, mungkin Indonesia belum merdeka karena tidak ada persiapan apapun. Dari persiapan Kiai Hasyim dan persiapan Kiai dan Bung Karno menghasilkan Dokuritsu Zumbi Inkai, Dokuritsu Zumbi Tusakai, yang dikenal dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Saya nggak bayangin zaman segitu orang kok kerjasama dengan Jepang, pasti dibully duluan. Ketika tahun 45 bangsa ini merdeka, ributnya luar biasa karena Islam sebagai mayoritas pengen mempertahankan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi berani sekali lagi Kiai Hasyim hapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Hasilnya apa? Ketika sekutu datang, semua masih bisa bersatu. Coba kalau waktu itu tetap ada, mungkin kita akan pecah ketika sekutu datang. Begitu sekutu datang, kalimat 7 kata itu sudah hilang. Ketuhanan yang Maha Esa dari Sabang sampai Merauke bersama-sama kembali melawan Belanda. Ayo, ini santri dari dulu pandangannya ke depan, nggak takut dibully. Sebab apa? Santri ini penerus para wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut apa-apa. Kiai Hasyim Asy'ari menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, puasa 3 hari, menghatamkan Quran, kemudian 1 Fatihah, iya karena butuh, iya karena nasta'in, diulang 350.000 kali. Kemudian 1 malam sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, 41 kali surat Kahfi. Maka kemudian dihapus. Maka tidak usah khawatir. Mbah Hasyim Asy'ari ini pulang dari Mekah bergelar Hadratus Syekh. Artinya apa? Orang yang apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nggak usah khawatir diolok-olok sama orang dengan apal hadis 1 kullu bid'atin dhalalah. Ya Hasyim, yang lain paling kullu bid'atin dhalalah, kunci itu aja kayak kunci Inggris, belok kiri kanan, kunci itu aja. Nah, ini
Kita sudah dari dulu belajar berbangsa dan bernegara. Ketika menjelang 45, semua orang sudah melakukan perlawanan terhadap Bung Karno atas nama agama. Muncul DITI, PRRI, Permesta yang ngomong bangsa tinggal 3. Satu Bung Karno, yang satu PKI, yang satu NU. Karena sama-sama ngomong bangsa, Bung Karno mempersatukan dalam Nasakom. Kita bersatu, tapi begitu PKI berkhianat pertama kali, yang bunuh pertama kali siapa? Santri dan Nahdlatul Ulama. Jadi jangan dibolak-balik fakta sejarah ini. Tapi Pak Harto kemudian memang kerasnya luar biasa. NU ditaruh di dalam satu lembaga besar namanya Partai Persatuan Pembangunan. Yang Pak Harto bikin Golkar, yang nasionalis dibikinkan PDI. NU sikut-sikutan di dalam situ. Sampai kemudian kiai cuma dijadikan kayak daun salam. Ibu-ibu masa asem nggak berani kalau nggak ada daun salam. Tapi begitu mateng, yang pertama kali dibuang daun salam. NU berada di situ. Makanya ketika dalam situasi sulit, Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Yang lain keras menolak Pancasila. NU tahu Pancasila kebutuhan bangsa dan negara, maka NU menerima Pancasila karena ini kebutuhan bangsa dan negara. Tapi melawan Pak Harto jalan terus dengan tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya Pak Harto kehilangan akal. Bangsa dan negara Pancasila diterima, melawan pemerintah jalan terus waktu itu dengan Pak Harto. Tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya Pak Harto bilang, daripada kita nggak tahu Gus Dur lari kemana, Mbak Tutut suruh ngikuti Gus Dur. Kemana-mana Gus Dur diikuti Mbak Tutut. Akhirnya Gus Dur kemudian mendapatkan barokah. Ketika Mbak Tutut kemana-mana pasti memberikan bantuan. Haram tidak. Kalau sebelum kalah politik itu haram karena riswah, tapi setelah kalah politik naik kendaraan itu bayar, namanya ujroh, ongkos naik kendaraan. Tapi Gus Dur tidak bodoh, Gus Dur pinter nyupir anaknya Pak Harto. Gus Dur berhenti di sebuah halte, menaikkan satu penumpang lagi, ternyata anaknya Bung Karno. Akhirnya Gus Dur tidur karena anak Bung Karno sama anak Pak Harto cakaran di belakang. Meledak peristiwa 27 Juli. Akhirnya kemudian karena dua singa berkelahi dan kelelahan, yang ngomong singa yang jadi presiden, maka Gus Dur jadi presiden tahun 2000. Nah inilah, maka kalau ada yang mengatakan NU bodoh, kata siapa? Ketuanya jadi presiden. Ketuamu selama ini hanya jadi tim sukses. Inilah NU, tapi lagi caranya besar. Jadi untuk urusan bangsa dan negara sudah selesai. Kenapa? Kita diwariskan sebuah cita-cita besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang terbaik. Ajarkan amanu wa amilus sholihat. Untuk amanu wa amilus sholihat kita sudah punya pondok pesantren. Tidak perlu diragukan. Mulai fa'ala yaqulu fa'lan diajarkan di situ. Gak mungkin keliru. Kafara yukafiru kufron. Dari kecil diajarkan di situ. Tempilin pak belenger sudah. Ada tuman. Itu tidak usah. Tapi ini apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, didahului sumpah yang luar biasa. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sininya, simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Amanu wa amilu sholihat diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, membentuk bangsa, bikin piagam Madinah demi kebutuhan bahadal baladil amin. Yaitulah Islam dun. Jangan kemudian sekarang ini, makanya banyak sekali Hizbut Tahrir silahkan mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi jangan di sini, karena prinsip baladil aminmu bukan Indonesia, prinsip baladil aminmu Filistin. Nah, Ikhwanul Muslimin ajarkan amanu wa amilus sholihat silakan, tapi jangan hidup di sini karena prinsip baladil aminmu Mesir. Pak Asyir jangan, silakan ajarkan amanu wa amilus sholihat, bikin pondok pesantren, tapi jangan di sini karena prinsip baladil aminmu Afghanistan. Kita santri NU Muhammadiyah boleh di sini karena ngajarkan amanu wa amilus sholihat, prinsip baladil aminnya Pancasila Indonesia. Jadi gila wes ono aturan itu tiba-tiba bikin bendera merah putih mempersatukan baladil amin, datang bawa bendera warna yang lain. Ini bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, kiai dari dulu mestinya diajarkan. Kita tidak menolak khilafah, kita tahu khilafah, yang kita tolak khilafah model Hizbut Tahrir. Jangan didominasi makna khilafah milikmu sendiri. Kaum muslimin semua ngerti makna khilafah. Bukannya kiai nggak ngerti khilafah, tapi kiai nggak terima dengan model khilafahnya Hizbut Tahrir. Jadi yang kita tolak bukan khilafahnya, Hizbut Tahrirnya ini. Kamu menolak bendera
bendera tauhid, menolak la ilaha illallah. Kita dari dulu sudah letakkan bendera itu menjadi tutup kalau ada orang mati, dan kita letakkan saat kita melakukan zikir kepada Allah la ilaha illallah. Kita sudah letakkan di sanubari kita di bumi pertiwi. Engkau belum tahu cara meletakkannya, maka engkau bawa kemana-mana seperti bendera sepak bola. Kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, saya anti bendera PKI, anti palu arit saya. Tapi kalau santri ke sawah tak suruh bawa arit, pergi lukang tak suruh bawa palu. Nah ini bangsa kita, masya Allah, jangan dibolak-balik dulu ya. Ini NU, makanya di situ. Nah untuk urusan pesantren udah selesai, amanu aminu soleh udah selesai. Wal jamaahnya ikut, wal jamaahnya ulama, wal jamaahnya sahabat, nggak dituliskan Quran karena hafal Quran. Tapi wal jamaahnya tabiin sahabat dituliskan Quran karena nggak ngerti Quran. Ketika wal jamaah berikutnya berubah, Quran tambahi titik-titik oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali, sebar lagi Quran tambahi fathah kasrah dhamma oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, disebar lagi yang baca Quran beda-beda. Makanya yang baca Quran diajarkan lidah yang berbeda. Wadduha yang orang Andalusia wadduhe, yang orang Turki mustaqim, orang Padang lakanumi, orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu ya hayu ya qayyum ya kayu kunuka orang Bali siratal ladzina an'amta alaihim, orang Bugis alaihim. Maka lahirlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam tahun 250 Hijriyah. Udah ngapa kita ya? Lah kita ini wal jamaahnya ulama yang ada di Tasik. Makanya apa itu Islam? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus sholata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sholat di sini sama, kata siapa nggak sama? Cuman wal jamaahnya ulama agak mundur kalau sholat zuhur karena terbiasa menunggu yang datang dari sawah. Makanya mestinya zuhur setengah 12 mundur ke setengah 2. Itu biasa wal jamaah. Sholat itu waktunya panjang ya, ala waktiha berarti habisnya waktu waktu zuhur itu adzan asar. Mau ambil depannya bagus, tengah bagus, belakangnya bagus. Sholli fardhu dzuhri Allahu akbar 1 rakaat kok waktunya masuk asar gak apa-apa, masih boleh. Karena apa? Kepalanya masih di sholat zuhur, tapi jangan dipakai sering udah gitu aja. Nah itu biasa, makanya wal jamaah sini mundur. Allah akbar, nggak datang ya Robbana. Itu kan di sini nanti sholat Allah akbar. Ya orang sini kan pemancarnya jauh, pemancar lokal, makanya sinyalnya kadang hilang. Allah akbar, datang sinyal bakso hilang, ada ting 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 enggak Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi qaddara fahada. Lama ini, lama. Suwe gitu. Nah itu makanya orang sini tuh sholatnya kepalanya bocor, matanya bocor, bisa lihat apa-apa. Makanya biasanya orang kalau sini itu bar sholat tambal. Nah ilallah. Ada yang protes, saya baca hadis sahabat kalau dikir diem. Sahabat murid Rasulullah dikir di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah, apalagi di tetheringnya nyampe online. Nah muridnya ulama di sini diem begini ya tidur. Nah ilallah, makanya bunyi biar denger bisa menirukan loh, kayak gini. Inilah cara santri ahli sunnah wal jamaah, bukan apa-apa. Lagi ini kan cara pembelajaran yang luar biasa. Puasa ya nggak bisa langsung puasa, wong di sini harus ada imsak karena pagi kehalang pohon. Makanya kemudian di sini pakai imsak. Nah kalau puasa jangan terlalu banyak bangun, karena orang sini puasanya nggak khusyuk karena lihat jambu, lihat mangga, di Arab lihat padang pasir. Makanya di sini lebih baik tidur. Dalilnya apa? Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, karena ditinggal tidur terus maka kiainya sepi, pergi ke pasar beli mercon. Makanya di sini dador-dador kalau bulan Ramadan, nggak usah ribut karena mercon bagi orang Tasik adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini ya. Ini Pak Kapolres, sih mohon maaf, memang begitu kenyataannya. Haji wal jamaahnya orang sini nggak bisa langsung ke Mekah, antri 26
tahun. Makanya latihan di alun-alun Tasikmalaya. Ya labbaik Allahumma hajjan, kain ihram beneran, Ka'bahnya triplek. Ini kan biasa, nanti diantar pergi haji semua ke Bandung, ke asrama haji. Yang pergi diantar ke asrama, yang nganter belok ke kebun binatang, kan biasa. Muridnya ulama, nggak pernah ketemu Rasulullah, maka diajari sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Nah sholawat itu kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawatan. Karena orang Tasik kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudungan. Makanya sholawat kalau dipakai sholawatan. Yasin kalau dipakai yasinan. Tahlil kalau dipakai tahlilan. Kamu punya tahlil, gak mau tahlilan sama dengan kamu punya sarung, gak mau sarungan. Dan itu aja. Terus akhirnya kita dari sholawatan. Di Jawa sana ada Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dino nih Senin 12 Mulut tahun gajah. Orang bisa yang santri ya marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal husaini, Allah marhaban marhaban. Santri yang masih muda, wassalamun mustamirun bulahi ni'ata jandat. Santri muda, yang tua ya Nabi salam alaika rasul. NU santri. Yang ibu-ibu yang penggemar dangdut, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyah Fatayyaji ya wailal jud ya wailal jud ya wailal judi wal karami. Duhai senangnya pengantin baru deng loh, sambil gendong anak biar gak emosi, karena itu juga hasil pengantin baru. Yang suka Indianan muridnya ulama. Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rab niwan daraji al-fatayaji watal alami ya wailal jud tumhi homat hanui tumhi ho. India yang orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asyaniwan niwan daraji agafataya jiratal ratal alami ya uhailal jub eselilin macet kalapa muda. Yang kena orang Jawa yang lebih seru lagi dari orang Jawa itu. Dan Nabi salam alaika ya Rasul salam salam aglian numpak. Nah ini caranya ulama. Makanya sampai Gus Dur aja bikin sholawatan lagu dangdut. Astagfirullah Araya astagfirullah minal khadaya Rabbi zidni ilman nafi'ah fiqni amalan salihah. Dangdut itu Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi dikasih pandang sayang. Dalailah yang nyanyi, grupnya Awara, yang ngarang Abdul Qadir sama Ahmadi. Makanya lagunya bagus, yang ngarang Kiai.
Gak kayak sekarang lagu ini bikin pusing. Di mana, kemana, kemana tak tahu kemana. Ini lagu kok nanya terus. Nyampe Ayu Ting Ting suaminya minggat gak tahu dia. Atau ada lagu gak ada suaranya, cuman bokong dong. Lagunya Inul. Wih, sampai kiai goyang setan, goyang iblis. Woi, demit gitu. Ya nggak apa-apa, cuman Gus Dur aja nggak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur diolok-olok sama kiai Indonesia. Dasar Gus Dur. Akhirnya saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim. Gus, bawa Gus Dur ke Cirebon. Tak bawa Gus Dur ke Buntet. Karena Gus Dur tak bawa ke Buntet, akhirnya apa? Diadili di sana. Ya Gus, Anda mengatakan goyang Inul nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi Gus, kalau sudah goyang ini pantatnya kiri kanan penuh syahwat kok nggak apa-apa, bagaimana? Anda ini liberal. Jawab Gus Dur, apa sampean lupa kalau saya udah nggak lihat? Apa sampean lupa kalau saya sudah nggak lihat? Loh, makanya kadang orang nanya gitu loh. Itu mobilnya siapa itu bunyi-bunyi? Siapa yang punya mobil bunyi-bunyi? Aduh, diem gitu, tidak sholawatan sak mobil muni apa? Ini kalau NU nana. Nah, itu ada yang protes, masa sholawat kok dibikin macam-macam? Sholawat itu ya sholawat, masa ada dangdut, ada apa? Umat Nabi macam wayang nggak bisa karena bukan Rasul. Wayang pakai bahasa Indonesia aja jelek. Oh, bumi goncang-kancing, langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip, nggak bisa. Indonesia Raya nggak bisa pakai bahasa yang lain. Indonesia lemah banyuku ya jelek. Adzan ya nggak bisa dirubah, adzan jangan dirubah-rubah. Ya Rasulullah, itu adzan, ganti dangdut rusak. Ya Rasulullah, karena diajari para ulama, para santri, santri ini kalau sudah sholawatan tumbuh mahabbat, tumbuh cinta. Makanya datang sholawatan Habib Syekh, walaupun nggak ngerti datang ke alun-alun. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana bin Muhammad, dari kalbadul min Allah. Ya Hanana itu. Saya ini yang paling nggak bisa itu dudukan gogok-gogoknya itu. Kalau depannya taruhan bagusan saya. Tapi pas gogok-gogoknya itu yang susah. Itu hanya Habib Syekh yang bisa. Saya nggak bisa. Nah itu makanya orang Tasik karena nggak ngerti itu artinya apa, saking senengnya ya bawa bendera. Ya makanya baru ini ada fenomena sholawatan bawa bendera. Nggak kebagian bendera seker, bendera slang naik, bendera Iwan Fals naik. Ini kalau nggak di NU nggak terjadi ini. Makanya orang kalau nggak ngerti ini pasti ribut. Apa itu sholawatan? Pakai joget-joget segala. Ini cinta Rasul. Cinta itu penuh ekspresi. Ya biasa aja. Nggak usah bilang hulu, nggak usah bilang musyrik. Cinta dari dulu berlebihan, penuh ekspresi. Ketemu pacar dari jauh, yes, ini biasa. Untuk antar Samsun, antar Badrun, kau seperti rembulan, kau seperti matahari. Cinta itu memang memuji dek, wajahmu seperti purnama. Maka kalimat mahabbah jangan dilihat dari ilmu fikih konslet. Apa itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Biasa, cinta itu begitu. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh itu kalau kalimat fikih musyrik, masa gak ketemu sehari mati. Makanya kalimat cinta jangan diukur dengan fikih, bisa konslet sampean. Dan hanya orang yang cinta yang mengerti. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta kamu bahas, gelut kamu sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Ribet. Iya, kalimat cinta itu begitu. Roma Irama kehilangan cintanya, kalimatnya musyrik. Roma Irama kalimat cintanya musyrik, kehilangan cinta. Kalau dilihat dari ilmu fikih, ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja kamu.
Pacar hilang mestinya SMS tanya Allah, masa pacar hilang aja tanya Allah? Karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang tanya Allah. Nah inilah kalimat mahabbah, kalimat cinta itu begitu. Nah orang sholawatan itu tumbuh cinta. Maka yang ngerti sholawat gak pernah sholawatan, tahu sholawat tapi tidak tumbuh mahabbah, tidak tumbuh cinta. Makanya yang paling mampu menggambarkan kalimat cinta terbaik itu Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya, mencintakan burung pipit yang jatuh cinta. Burung pipit jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Burung pipit lupa kalau Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa burung, maka burung pipit dengan pedenya merayu kekasihnya. Dek pipit, apa mas pipit? I love you, Pret. Si pipit laki-laki langsung marah seperti raksasa. Dek pipit, aku cinta padamu, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan kerajaan ini, dan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung pipit yang segini. Maka Nabi Sulaiman ketawa, hehehe, pipit lambimu. Mulutmu letuman. Kata burung pipit apa ya Sulaiman, jangan begitu, mengertilah, aku kecil gak mungkin menghancurkan kerajaanmu, tapi kamu harus mengerti ya Sulaiman. Inilah kalimat pipit kalau lagi jatuh cinta. Nah ini bahasa mahabbah, makanya jangan dihubungi, ini berlebihan. Makanya orang kalau nggak ngerti sholawat, nggak ngerti NO, sudahlah jangan lolo NO. NO tarwehnya lebih banyak 20. Kalau nggak ngerti nggak usah pakai dalil. Wong NO itu nggak pakai dalil. Kenapa 20? Lebih aman. Kalau di akhirat nanti yang berdelapan, yang 20 masih punya sisa 12. Itu aja. Kalau nanti yang benar 20, yang cari kurang 12 mau cari di mana sampai? Nah ini makanya Masya Allah gitu. NU punya agama sudah selesai, punya bangsa sudah final. Kenapa? NKRI harga mati. Dan NU sadar betul, santri sadar betul, Arab satu bangsa berdiri dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa berdiri dipikul puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa berdiri dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka mempertahankannya harus sering bersama. Makanya jangan tercerai-berai, makan nasinya diunduk-unduk jadi satu biar makannya bareng, ayam dijadikan satu biar nanti makannya bareng, ngaji mestinya sendiri bisa bareng bareng, tahlil mestinya sendiri bisa bareng doa bareng-bareng, amin amin, apa aja bareng, kawinan acaranya bareng yasinan bareng ada orang mati bareng orang itu santri. Makanya selagi masih ada santri, kebersamaan negeri ini tidak akan pernah tercerai-berai. Tapi kalau sudah yang lain mulai datang, ini musyrik, gak boleh bareng lagi. Seneng akik bareng-bareng gak boleh, musyrik. Tahlilan gak boleh. Akhirnya orang ini gak boleh, kenduren gak boleh, pengajian bareng-bareng gak boleh, selawatan bareng-bareng gak boleh. Itu mulainya dari situ. Ini gak boleh sendiri, lama-lama sendiri, mukanya ditutupi, tinggal sendiri. Akhirnya apa? Seluruh kelompok teroris pasti tidak suka hidup bersama. Tahlilan nggak boleh, mulutan nggak ada, Isra Mi'raj bareng-bareng nggak ada, dia hidup sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Tidak punya beban sosial. Dan orang yang tidak punya beban sosial dia pasti asosial. Ketika orang asosial, dia tidak akan pernah hidup bersama, dia akan sendiri sampai kapanpun. Dan itulah yang akan dikembangkan di Indonesia. Maka santri harus waspada dan santri harus kuat menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini namanya jamaiyah Nahdlatul Ulama. Kita hanya muridnya ulama. Nggak usah tinggi-tinggi ngukur pangkat, nggak usah zikir diem begini, nyem konslet semua ya. Amma ba'du, loh baru muqaddimah. Loh ini saya belum mulai ngaji. Loh ini baru amma ba'du. Loh kiai kalau ngaji kan pembukaannya kan amma ba'du. Tadi sudah amma ba'du belum ya? Loh ya ini baru amma ba'du. Nah ini makanya kalau sekarang kenapa kemudian
ada pergerakan besar para santri untuk berada dalam satu pilihan, itu alasan cuma satu, yang olo-olo NU di sana semua, karena engkau di sana, aku di sini. Karena kau di sana semua, yang ributin tahlil di sana, yang ributin kiai di sana, yang olo-olo Islam, kau di sana semua, ribut bendera di sana, maka aku di sini. Itu bersama-sama. Untuk siapa? Ya untuk kiai kami dong. Untuk kiai saya Surya jelek-jelek begini. Lah itu makanya jangan ini, makanya kita ini nggak usah diombang-ambing gini, enggak, kita istiqomah mempertahankan Indonesia dengan cara mempertahankan kiai kami untuk ikut andil dalam mengatur bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.